ingin kita klarifikasi kembali terkait Pak Jimli yang juga menyatakan ternyata benar Pak Jimli menyatakan bahwa hasil sidang DKPP ini akan menunggu sidang MK. Nah itu saya, aduh fatal itu. Saya nggak sependapat. Jadi seharusnya dibalik itu. Seharusnya sidang DKPP lebih dahulu selesai sehingga perilaku penyelenggaranya diketahui salah atau tidak. Kemudian barulah proses penyelenggaraannya yang kemudian divonis oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah ini bentuk ketidakpercayaan diri atau seperti apa? Ya mohon maaf, kadang-kadang lembaga-lembaga negara itu kan sering mau cari selamat masing-masing gitu ya. Sebetulnya dia bisa bersinergi satu sama lain gitu. Bersinergi satu sama lain untuk mengungkap. Jadi begini. Kalau tidak salah kenapa harus cari selamat kemudian? Ya, kan bisa saja kita tidak tahu kalkulasi politik mereka ketika mengambil putusan ini, betapapun kemudian tidak juga bisa menyalahkan serta-merta karena mereka independen, tidak terikat dengan proses peradilan di tempat lain. Tetapi sepengetahuan saya dalam konteks DKPP di beberapa pilkada itu dipaksa biar selesai dulu di depan untuk baru proses pilkadanya jalan. Karena concern kita hari ini adalah sebagai orang yang fokus untuk pemilu yang berkualitas di masa depan dan seterusnya. Secara pribadi saya tidak tidak penting banget siapa yang akan jadi presiden buat saya gitu. Mau Jokowi menang atau mau Prabowo yang penting tentu pembelajaran untuk demokrasi kita. Jadi hari ini kita sudah diberikan gambaran bagaimana proses persidangan secara terbuka dan mata anggota DPR kita 560 sekarang ada di sini. Mereka nanti akan menyusun undang-undang yang baru, undang-undang pemilu, undang-undang pemilu presiden, dan rakyat juga jadi pemilih. Ini proses pendewasaan politik. Kalau orang kuliah ini berapa kredit ini gitu untuk bangsa Indonesia untuk menjadi lebih matang berdemokrasi. Baik, Bang Margarito. Di situ saya kira concern kita. Gitu. Begini, sebagai orang hukum, DKPP adalah organ yang berdiri sendiri, diatur dengan undang-undang penyelenggara pemilu, sementara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang yang lain begitu ya, sehingga dua organ ini bukanlah satu menjadi subordinat bagi yang satu. Tidak harus saling menunggu ya, kewenangan yang berbeda-beda dan karena itu tidak boleh saling menunggu. Karena ini pertanyaan biasa saja. Kalau Anda saling menunggu, kenapa juga sidang dilakukan percepatan, bahkan boleh dikatakan berbarengan dengan Mahkamah Konstitusi? Dan hampir tiap hari. Hampir tiap hari juga pula. Hampir berbarengan selalu begitu kan? Kita lihat sendiri. Satu. Yang kedua, kalau sudah selesai memeriksa perkara di DKPP, ngapain ditunda? Ini kan akan merangsang orang untuk berpikir macam-macam gitu. Wong sidangnya sudah selesai kok, kenapa tidak diputuskan? Begitu mesti menunggu Mahkamah Konstitusi memutus dulu. Begitu saya mengerti bahwa bisa jadi putusan Mahkamah Konstitusi DKPP akan memberikan pengaruh yang luar biasa besar terhadap putusan terhadap di Mahkamah Konstitusi. Misalnya kalau seperti tadi saya katakan, kalau Mahkamah Konstitusi DKPP sudah memutuskan perilaku membuka kotak suara itu salah, misalnya, tidak mungkin kan juga Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa membuka kotak suara itu benar. Ya, ini menjadikan agak sulit di situ. Memang saling menopang di situ. Memang saling menopang dan tampaknya memang ada konsekuensi. Tapi kan ini harus diterima sebagai konsekuensi normatif dari kepatuhan mereka terhadap undang-undang. Bukan kemauan pribadi mereka, tapi ini perintah undang-undang. Baik, tadi memang saya sempat